Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bersama-sama mempelajari ilmu yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu tentang tauhid, ya, ilmu tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama menyebutkan, ya, sebuah kaidah tentang kaitannya dengan kedudukan satu ilmu. Ia dinyatakan mulia ataukah tidak. Ya, mereka mengatakan syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan suatu ilmu itu adalah dilihat dari apa yang dipelajari di dalamnya. Jika yang dipelajari di dalamnya mulia, maka ilmu ini tentu adalah ilmu yang mulia. Apabila yang dipelajari di dalamnya adalah perkara-perkara yang tidak mulia, maka tentu ilmu tersebut juga bukan ilmu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kita belajar ilmu tauhid, yang kita pelajari di dalam ilmu tauhid adalah tentang mengenal keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita pelajari adalah tentang ma'rifatullah, yang kita tahu bahwa tidak ada, ya, satupun yang lebih mulia daripada kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengenal keesaannya. Sehingga kemudian para ulama mengatakan bahwa ilmu tauhid huwa asyraful ulum. Ilmu tauhid itu adalah ilmu yang paling utama, ilmu yang harus terus-menerus dipelajari. Meskipun, ya, katakanlah kita sudah hafal, wis ngelontok istilahnya gitu, ya, tetap kita harus terus mempelajari ilmu tauhid. Karena syaitan itu akan terus, ya, melakukan serangan-serangannya kepada keyakinan umat manusia. Karena dengan syaitan bisa menggelincirkan manusia masuk ke dalam kesyirikan, maka dia telah memenangkan pertarungan ini. Dia telah menjadikan manusia tersebut benar-benar akan celaka selama-lamanya. Inilah yang menjadi cita-cita paling tingginya syaitan. Oleh karena itu, demi untuk terus melawan syaitan dan segala bujuk rayunya, maka diantaranya kita membutuhkan senjata yang paling tangguh, yaitu ilmu agama. Dan ilmu tauhid ini adalah senjata yang paling utama dari sekian ilmu yang Allah Ta'ala ajarkan kepada kita semuanya. Baik, kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Kita masih pada bab al-khauf minasyirki, takut dari perbuatan kesyirikan. Hadis yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam bab al-khauf minasyirki, takut dari kesyirikan, adalah hadis yang
dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqiyallaha, barang siapa yang bertemu dengan Allah, wa huwa la yusyriku bihi syai'a, sedangkan dia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar, dan barang siapa yang bertemu dengan Allah dengan menyekutukannya dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk neraka. Yang dimaksud dengan barang siapa yang bertemu dengan Allah, maksudnya adalah man mata, siapa yang meninggal dunia. Ya. La yusyriku bihi ay lam yattakhidh ma'ahu syarikan fil ilahiyati wala fil rububiyah. Tidak menyekutukan Allah, maksudnya tidak menjadikan adanya sekutu bersama Allah dalam kaitannya dengan beribadah kepadanya dan dalam kaitannya dengan kita mengimani ketuhanannya dan segala perbuatannya. Ya. Jadi kita tidak boleh menyekutukan Allah dalam ibadah yang kita lakukan kepadanya, sekaligus kita tidak boleh menyekutukan Allah dalam rububiyahnya, yaitu dalam semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita yakin bahwa Allah satu-satunya pencipta, penguasa dan pengatur seluruh makhluknya, maka tidak diperbolehkan kita untuk meyakini adanya Tuhan selain Allah dalam mencipta, mengatur dan menguasai makhluknya. Kemudian ada kata syai'an di dalam hadis tadi, maknanya adalah ay syirkan qalilan au katsiran. Syirik baik yang kecil atau yang sedikit ataupun yang banyak, sedikit atau banyak, besar atau kecil. Ya. Sehingga disebutkan oleh Syekh di sini, maknanya adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, man mata 'ala tauhid fadkhuluhul jannah maqtu'un bihi. Barang siapa yang mati di atas tauhid, siapa yang meninggal dunia sedangkan dia mengesahkan Allah dalam ibadahnya dan dalam rububiyahnya, dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia masuk ke dalam al-jannah maqtu'un bihi. Ya, sesuatu yang bisa dipastikan. Dia pasti masuk surga. Fa in kana sahiba kabiratin wa mata musirran 'alaiha fa huwa tahta masyiatillah. Jika orang yang mati yang mentauhidkan Allah tadi, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dia sebagai orang yang selalu melakukan dosa besar. Dia terus-menerus melakukannya sampai dia mati. Dosa besar selain syirik di sini, maka keadaannya adalah tahta masyiatillah. Keadaannya di bawah kehendak Allah. Apa maksudnya? Jika Allah menghendaki, Allah ampuni dosa-dosanya. Jika Allah menghendaki, Allah bersihkan dulu dosa-dosanya dengan menyiksanya di dalam neraka. Namun akan apa? Tetap masuk ke dalam surga. Fa in 'afallahu anhu dakhalaha awwalan. Apabila Allah memaafkannya, dia akan masuk surga di awal tanpa masuk neraka. Wa illa 'udziba fin nari, dan kalau tidak maka dia diazab di dalam neraka. Tsumma ukhraja minha wa udkhalal jannah. Kemudian dia dikeluarkan dari neraka tersebut dan dimasukkan ke dalam surga. Meskipun demikian ya, orang yang dosa besar ini, dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia bisa jadi berpeluang mendapat ampunan Allah. Akan tetapi tentunya kita tidak boleh meremehkan perbuatan dosa.
Kenapa? Ia kalau dikehendaki oleh Allah diampuni. Kalau kita dikehendaki oleh Allah masuk neraka dulu bagaimana? Ya. Meskipun nanti ujung-ujungnya masuk surga, tapi mampir dulu ke neraka ini nggak enak gitu. Sinten sing purun mampir mawon. Ya. Kenapa? Karena siksaan neraka itu tidak ada henti-hentinya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan siksaan ini di dalam Al-Qur'an. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul 'adzab. Setiap kali Allah membakar kulit orang yang tinggal di neraka ini sampai kemudian kulit tersebut hangus, baddalnahum juludan ghairaha. Kami mengganti kulit yang hangus itu dengan kulit yang baru. Untuk apa? Liyadhuqul 'adzab. Untuk mereka merasakan azab neraka. Ya. Jadi kulit itu kan ada namanya saraf perasa. Saraf perasa inilah yang membuat kita merasakan pedih atau tidak pedihnya kulit. Ketika kulit ini dibakar, ketika saraf perasa ini belum mati, belum hangus terbakar, maka dia akan tetap merasakan pedihnya panas. Tapi ketika kulit itu matang dan mati saraf-sarafnya, maka kalaupun tetap terus dibakar, rasa panas dan perihnya sudah tidak terasa. Namun Allah Subhanahu wa taala menggambarkan setiap kali kulit itu terbakar hangus, hampir-hampir sinyal atau saraf, ya, bukan sinyal, saraf perasa di kulit itu mau mati, itu langsung Allah ganti menjadi kulit yang baru. Kenapa? Allah sebutkan liyadhuqul 'adzab, supaya mereka merasakan terus-menerus azab ini, tidak berhenti sama sekali. Nah, kalau misalnya ada orang masuk neraka setengah hari, sedangkan satu hari di neraka sama dengan 1000 tahun di dunia, berarti berapa tahun? 500 tahun. Kita hidup di dunia hanya sekian puluh tahun, kan begitu? Sekian puluh tahun. Paling pol 100 tahun gitu ya. Luwe titik gitu. Ya. Kurangi biasanya lebih banyak. Orang yang kurang dari 100 tahun lebih banyak usia. Belum ada setengah harinya di akhirat. Oleh karena itu kita banyak-banyak berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya wa qina adzabannar itu dan lindungilah kami dari siksa api neraka, maksudnya adalah benar-benar jangan dimasukkan neraka sama sekali. Maksudnya demikian. Ya, kita berdoa wa qina adzabannar, lindungilah kami dari siksa api neraka, artinya jangan sampai ya Allah kau masukkan aku neraka barang sesaat. Ya, barang sesaat. Cuman kita nanti masing-masing orang-orang beriman nanti akan mendatangi neraka ini dengan tujuan untuk melihat inilah, ya, ini loh kata Allah SWT yang dulu kalian takuti, yang dulu aku ancamkan kepada manusia yang durhaka kepadaku bahwa neraka itu hakun, neraka itu benar-benar ada. Tsumma nunajjiyal ladzina attaqaw. Kemudian kata Allah dalam surah Maryam itu, kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang beriman bertakwa, mereka hanya mendatangi neraka, lihat neraka, tapi tidak merasakan panasnya neraka. Kemudian kami selamatkan mereka, ya, kami tidak masukkan mereka ke dalam neraka, orang-orang yang bertakwa, dan kami memasukkan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang berlaku zalim, ya, kami masukkan ke dalam neraka. Wa anna man mata 'ala syirkil akbar la yadkhulul jannah wa la yanaluhu minallahi rahmatun wa yakhludu finnar. Dan bahwasanya orang yang mati di atas kesyirikan dengan syirik besar,
dia tidak akan masuk ke dalam jannah dan dia tidak akan mendapatkan kasih sayang Allah, dia akan kekal di dalam neraka ini. Wa in kana syirkan asghara dakhala an-nar illam yakun ma'ahu hasanatun rajihatun lakin la yukhalladu fiha. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, pemberi syarah kitab ini, beliau mengatakan, jika syirik yang dilakukan oleh manusia itu adalah syirik kecil, dia melakukan syirik kecil, dia belum bertobat dari syirik tersebut, kemudian dia mati. Jika dia tidak memiliki hasanatun rajihah, jika dia tidak memiliki kebaikan-kebaikan yang memberatkan timbangan amalnya, dia akan juga masuk ke dalam neraka. Nanti itu dalam timbangan amal itu ada 2 daun timbangan. Yang satunya adalah daun timbangan untuk kebaikan, yang satunya daun timbangan untuk keburukan. Syirik meskipun kecil itu memberatkan timbangan keburukan. Jika seseorang tidak memiliki kebaikan yang bisa mengungguli berat keburukannya, maka dia pasti masuk neraka. Ini menurut Syekh Shalih Al-Fauzan. Artinya apa? Allah enggak ampuni. Beda kalau timbangan neraca keburukannya itu bukan syirik, ya, bukan syirik besar dan bukan syirik kecil. Kalau syirik besar sudah jelas. Di timbangan keburukannya itu enggak ada syirik kecilnya, tapi ada perbuatan dosa-dosa yang lain. Kemudian ada timbangan kebaikan. Mungkin timbangan keburukannya itu lebih berat daripada timbangan kebaikannya. Maka keadaan orang yang seperti ini tidak mesti langsung masuk neraka. Kalau Allah menghendaki, Allah mengampuni dosa-dosanya ini yang enggak ada kesyirikan sama sekali itu, dan Allah memasukkan dia ke dalam surga. Tapi kalau Allah menghendaki, Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka terlebih dahulu dan kemudian dia dimasukkan ke dalam surga. Ya, atau dia divonis masuk neraka, tapi ternyata karena dia mentauhidkan Allah, dia mendapat syafaat dari Rasulullah SAW, atau mendapat syafaat dari para malaikat, orang-orang saleh yang diberikan kesempatan oleh Allah memberikan syafaat untuk orang-orang yang mentauhidkan Allah yang divonis masuk neraka. Sehingga ketika mau dimasukkan neraka tidak jadi dimasukkan neraka. Ini jika di timbangannya tadi tidak ada dosa syirik kecil. Ya, kalau syirik besar sudah jelas ya, syirik kecilnya enggak ada. Ini menurut Syekh Shalih Al-Fauzan. Lakin la yukhalladu fiha, akan tetapi kalau dia masuk neraka, maka dia tidak akan dikekalkan oleh Allah di dalam neraka tersebut. Jadi di dalam hadis ini, ya, terdapat pelajaran di antaranya. Yang pertama, wujubul khaufi minasyirki, wajib untuk memiliki rasa takut dari kesyirikan. Kenapa? Li'anna najata minan nari masyrutatun bis salamati minasyirki. Karena keselamatan dari siksa neraka itu syaratnya adalah dia selamat dari kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Oleh karena itu kita banyak-banyak berdoa, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah, dan banyak berdoa mohon perlindungan dari kesyirikan. Kemudian yang kedua, annahu laisal ibratu bi kathratil amal wa innamal ibratu bis salamati minasy. Bahwasanya yang penting, ya, itu bukan banyak-banyakan amal. Ayo ngamal sing akeh, ya. Tapi yang paling penting itu adalah amal yang dilakukan itu selamat dari kesyirikan, ya. Selamat dari syirik besar, selamat dari syirik kecil. Ini yang paling penting. Kenapa? Karena kalau satu amal itu benar-benar murni bersih dari kesyirikan, sesuai dengan petunjuk sunnah Rasulullah, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini sudah lebih baik daripada dunia dan seisinya.
Bisa jadi Allah mengampuni segala dosa-dosanya melalui satu amal kebaikan yang murni bersih. Ya. Oleh karena itu banyak sekali kisah-kisah ya, atau keterangan-keterangan para salaf. Ada di antara mereka yang meninggal kemudian salah satu saudaranya bermimpi bertemu dengan dia menceritakan semua amal kebaikanku tidak diterima oleh Allah kecuali satu. Dengan satu itulah aku kemudian diampuni oleh Allah dosa-dosa. Kenapa? Karena bisa jadi semua amal-amal kebaikan yang ada itu terkontaminasi dengan riya, ya, dengan ketiadaan keikhlasan di dalam hati untuk Allah. Ya, tapi satu amal itu diterima oleh Allah ketika benar-benar murni bersih karena Allah. Inilah beratnya kita ya, melakukan amal ini. Ya, harus benar-benar memperhatikan betul niat dan tujuan dalam beramal, harus terbebas dari kesyirikan. Ya. Meskipun bukan berarti di sini memperbanyak amal itu tidak penting, sangat penting. Akan tetapi jangan menjadi fokus utama. Ya, jangan menjadi fokus utama orang itu memperbanyak amal, kemudian dia tidak memperhatikan kualitas amalnya. Karena Allah sendiri mengatakan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah menciptakan kematian dan kehidupan agar supaya Allah menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Ini yang paling penting untuk kita perhatikan. Nah, di sini juga mengandung pelajaran untuk sampai kepada ahsanu amala, ya. Untuk sampai kepada sebaik-baik amal itu tidak bisa tidak harus dia memiliki al-ilmu, memiliki ilmu, ya, memiliki ilmu agama yang benar. Karena dengan ilmu itulah dia akan tertuntun untuk mengetahui bagaimana seseorang itu bisa mengamalkan satu amal kebaikan itu dengan sebaik-baiknya. Bagaimana caranya ikhlas, dia akan tahu caranya. Bagaimana amal itu benar-benar sesuai dengan sunnah ataukah tidak, dia mengerti tentang ilmunya. Ya, sehingga amal yang didasari dengan ilmu yang hak, dia akan lebih mudah untuk diterima oleh Allah daripada tidak didasari oleh ilmu. Ada banyak orang-orang itu yang beramal, yang dia anggap amalnya itu baik, ternyata amalnya tidak mendatangkan pahala apa-apa. Contoh seperti apa yang Allah ceritakan di dalam Quran surah Al-Kahfi. Allah mengatakan dalam surah Al-Kahfi 103 ya, sampai 104, Allah mengatakan, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Ya, katakanlah wahai Muhammad, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah kami kabarkan kepada kalian siapakah orang yang paling rugi amalnya? Paling rugi amalnya. Pada ayat selanjutnya Allah mengatakan, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum fil akhirati wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka adalah orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini. Sia-sia amalnya, dhalla, sesat amalnya. Ya. Bagaimana dia bisa sesat amalnya? Karena jahil, kebodohan. Karena amalnya didasari oleh ketidaktahuan, ya. Sehingga amalnya lebih banyak sesatnya daripada benarnya. Tapi wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ya. Namun mereka menganggap bahwa perbuatan yang mereka lakukan berdasarkan kesesatan dan kebodohan ini itu justru merupakan amal yang terbaik untuknya. Ini kalau dalam tingkatan ilmu, Pak, kata Syekh Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarah Thalathatul Usul, beliau mengatakan ini namanya jahlul murakkab. Apa jahlul murakkab? Bodoh kuadrat. Kenapa kok dikatakan bodoh kuadrat?
Yang pertama, dia nggak ngerti amal yang diterima oleh Allah seperti apa, sehingga dia mengamalkan amal tersebut. Yang kedua, ya, dia merasa amal yang dia lakukan mesti diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amal itu mesti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal amal itu amal yang buruk di sisi Allah. Tapi dia nggak tahu. Yang dia tahu amal yang saya lakukan ini benar. Padahal menurut agama amal itu salah. Jadi bodohnya ada berapa? Ada dua. Yang pertama, dia nggak ngerti cara amal yang benar. Yang kedua, dia nggak ngerti kalau dirinya nggak tahu. Itu namanya jahlul murakkab, kebodohan yang bertingkat. Ada namanya kebodohan itu jahlul basit. Jahlul basit itu kebodohan yang sifatnya sederhana. Dia nggak ngerti, tapi dia sadar kalau dia nggak ngerti. Itu namanya jahlul basit. Kalau orang punya jahlul basit ini, dia mesti mau belajar. Dia mesti mau belajar. Tapi kalau orangnya jahlul murakkab, dia nggak mau belajar. Meskipun dia sebetulnya nggak tahu, ya. Tapi dia merasa dirinya ngerti. Nah, orang kayak begini sulit untuk belajar. Nah, kita jangan sampai punya sifat semacam ini. Nah, kembali ke sini, pelajaran yang ketiga adalah bayanu ma'na la ilaha illallah wa annahu tarku syirki wa ifradullah bil ibadah. Dalam hadis tadi menjelaskan tentang makna kalimat la ilaha illallah dan bahwasannya meninggalkan syirik dan mengesahkan Allah dalam beribadah. Itu makna dari kalimat la ilaha illallah. Ya. Barang siapa yang bertemu dengan Allah, dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, maka dia masuk surga. Berarti itu maksudnya adalah orang ini beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Barang siapa yang bertemu dengan Allah dan dia menyekutukan Allah, maka dia masuk neraka. Ya. Ini menunjukkan bahwa dilarang seseorang melakukan bentuk kesyirikan, meniadakan Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah yang disembah oleh manusia. Ini adalah makna kalimat la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak dan pantas untuk disembah dengan sebenarnya selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik itu tujuannya memang menyembah atau penyembahan itu tujuannya sebagai wasilah saja. Ya, tetap tidak diperbolehkan. Kemudian yang keempat, qurbul jannati wan nar minal 'abdi wa annahu laisa bainahu wa bainahuma illal maut. Dekatnya surga dan neraka dari seorang hamba, dan bahwasanya tidak ada antara dia dengan surga atau neraka ini kecuali kematian saja. Kita ini, Pak, antara surga neraka, antara kita dengan surga neraka itu pemisahnya cuma mati. Kita kalau sudah mati, sudah kita iman di surga atau iman di neraka. Ya. Jadi dekat sekali kita dengan surga neraka. Nah, pertanyaannya yang di sini yang perlu untuk kita usahakan untuk bisa menjawabnya, gitu ya, adalah kira-kira kita paling dekat dengan surga atau paling dekat dengan neraka. Nah itu, ya. Itu yang harus kita perjuangkan saat ini. Kita mati terus mlebu swarga napa kita mati terus mlebu neraka. Nah, itu yang kita harus perjuangkan. Ini perlu untuk terus kita tanamkan. Kenapa? Karena kalau orang itu sudah terlena dengan dunia, disibukkan dengan urusan dunia, lali Pak dengan ini. Ya. Lupa dengan namanya surga dan neraka. Padahal surga dan neraka dekat sekali dengan dia. Gur ngenteni mati gitu.
Tapi ya itu tadi, syaitan itu kadang-kadang menjauhkan manusia dari mengingat itu semuanya dengan cara menyibukkannya dengan dunia. Disibukkan dunia, direpotkan dengan urusan dunia, akhirnya dia lupa dengan surga dan neraka. Kemudian yang kelima, fadilatu man salima minasyirki, keutamaan orang yang bisa menyelamatkan diri dari kesyirikan, pasti masuk surga. Ya, dia akan mendapatkan keselamatan dan keamanan dalam kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Ini adalah bab al-khauf minasyirki. Sehingga ketika kita membaca hadis-hadis yang menunjukkan bahwa kesyirikan itu menjadi kunci, ya, satu-satunya yang mengantarkan manusia masuk ke dalam neraka selama-lamanya, maka kita wajib untuk merasa khawatir, ya, terhadap kesyirikan. Seperti di awal, ya, kita baca firman Allah surat Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, wajadubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan kalau orang sudah mengenal Islam dan masuk Islam, tetap ada ancaman, gitu ya, atau tetap ada sesuatu yang mengancam dia berupa kesyirikan. Karena ada orang itu yang menganggap pokoknya wong lek wis mlebu surga, mlebu Islam, gitu ya, menyatakan kalimat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, sudah, sing penting terus KTP ini muslim, KTP ini Islam, pasti mlebu surga. Ya, tidak begitu. Ya. Mungkin saja di KTP-nya Islam, tapi Islami kejawen misalnya. Oh, kesirike gitu. Ya. Kesirike. Nah, ini bahaya gitu. Jadi yang menentukan kita masuk Islam bukan KTP kita yang Islam, tapi apa? Kalimat la ilaha illallah yang pernah kita ucapkan betul-betul tertancap di dalam hati. Ya. Segala pembatal-pembatal keislaman benar-benar harus kita jauhi. Ya. Nah, ini adalah perkara yang harus kita perhatikan sampai mati, kita harus terus memperhatikan. Baik, untuk bab ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah, ini kita baca pada pertemuan berikut. Kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meneguhkan dan mengokohkan kita di atas tauhid, di atas kalimat la ilaha illallah, menyelamatkan kita dan menjauhkan kita serta melindungi kita dari berbagai macam bentuk kesyirikan yang besar maupun yang kecil, dan kita diistiqomahkan di atas jalan yang lurus sampai kita diwafatkan di atas husnul khatimah, dihindarkan dari su'ul khatimah, didekatkan dan dimasukkan ke dalam jannah, dan dijauhkan sejauh-jauhnya dari siksa neraka. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.